Welcome to Fiat's video podcast. Let us tell you a story. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Amara. Aku sekarang jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2019 di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Halo, perkenalkan nama aku Rina Kezia, jurusan Ilmu Komunikasi dari Tebing Tinggi. Kenalkan, nama aku Stephanie Fedora. Nah, aku dari Prodi Manajemen angkatan 2018 gitu. Perkenalin, nama saya Farhan. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Cimalaka di Sumedang. Kelas saya kelas 12. Perkenalkan, nama saya Pandey Made Agung Dananjaya Krisna Cakra, biasa dipanggil Agung atau Agung Danan. Asal saya itu dari Tabanan, Bali. Aku merasa aku kalau sebagai anak itu udah mandiri, udah bisa cari uang saku sendiri misalnya. Terus intinya nggak beban-beban banget lah intinya gitu. Dan tapi di sisi lain aku ini terkadang selalu berbeda tentang pola pikir bersama orang tua tuh, jadi selalu bertentangan gitu. Jadi aku nganggap diri aku itu sebagai anak yang bebas tapi masih bisa terkontrol. Maksudnya aku itu dibebasin sama orang tuaku untuk bisa belajar mandiri gitu. Jadi mereka nggak pernah nargetin aku harus jadi apa, seperti apa, dan harus jadi ini, kamu harus jadi seperti ini, kayak gitu. Enggak. Mereka cuman nasihatin, ingetin, imbangi belajar, hobi, main. Aku tuh anaknya keras kepala sih, keras kepala. Terus tuh dari keras kepala itu tuh aku tuh punya rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi kalau dikasih tahu tuh kadang ngeyel gitu kan. Nah itu keras kepalanya. Nah pas di pertengahan tuh mulai bosan gitu loh. Dan aku nggak kerjain lagi. Jadi kadang orang kesel gitu sama aku. Udah dikasih tahu jangan tapi tetap lakuin dan akhirnya gitu. Cece grateful sih, soalnya mungkin waktu kecil ya, kalau kita masih kecil kan kayak masih bocah gitu, kita suka bandingin diri kita sama teman-teman kita misalnya. Mungkin kadang kalau waktu kecil kita nggak ngerti gitu, misal Cece lihat teman Cece nih waktu kecil, oh mereka bisa dapat barang apapun yang mereka mau, kayak tinggal bilang aja gitu. Sedangkan Cece itu kayak harus ada sesuatu yang Cece berikan baru bisa Cece dapat gitu. Nah, tapi setelah Cece besar, Cece sadar ternyata itu pendidikan atau nilai-nilai yang diajarin sama orang tua tuh berguna tuh loh. Jadi pas Cece besar, Cece tahu oh memang hidup tuh keras gitu. Kita tuh harus kayak giving something sebelum kita receive something sih. Jadi kalau Cece ditanya grateful, Cece grateful sih. Ya pastinya bersyukur ya, karena ya sekarang hidup udah gini juga udah aman-aman aja ya, nggak ada masalah gini ya. Kita cuma ya yang penting ya jangan nyusahin mereka ya, cuma fokus aja sama tujuan kita masing-masing. Sangat bersyukur ya, karena aku sampai sekarang hidup di kehidupan yang menurut aku udah cukup banget, dan aku puas gitu. Ada kedua orang tua yang peduli aku, udah paham aku gitu pokoknya. Nggak pernah nggak pernah dipaksakan untuk menjadi apa gitu. Yang penting aku bisa mandiri dan tanggung jawab sama masa depanku gitu aja. Dulu ayah aku pernah bilang kalau cowok itu harus bisa pekerjaan rumah. Karena menurut ayah aku pekerjaan rumah itu hal basic manusia, bukan perempuan. Jadi aku sebagai laki-laki juga harus bisa pekerjaan rumah. Jadi dari kecil aku dididik buat cuci piring sendiri, belajar untuk nyapu dan nyuci baju bla bla bla, karena ayah aku beranggapan itu pasti bakal berguna banget buat di saat aku ntar tinggal sendiri, karena di saat itu aku cuma punya diri aku sendiri dan mengandalkan diri aku sendiri. Bapakku pernah bilang kayak jadikan mata itu sebagai gurumu gitu, kayak lihat lingkunganmu, apa yang lingkungan perlukan kerjain kayak gitu, cari peluang-peluang dari situ, misalnya kayak buka usaha ataupun ya pokoknya ngelihat di sekitar gitu loh, apa yang bisa dikerjakan gitu. Kalau kita pengen dapat sesuatu, kita harus berusaha gitu. Kayak nggak bisa langsung, oh aku sebagai anak nih, aku pengen minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, nggak langsung dikasih gitu. Lalu mungkin tambahan Cece tuh sama ini sih, menurut Cece didikan orang tua yang Cece yang selalu Cece dapat dari kecil tuh time management sih. Jadi kayak kalau kita udah janji sama orang nih, nah kita tuh harus on time gitu. At least kita kayak prepare 5 menit deh sebelumnya untuk
udah siap sebelum jam yang kita tentuin gitu. Mungkin dulu pas mungkin waktu masih kecil ya, momen paling terbahagia itu waktu pertama kali dibeliin PlayStation atau game konsol gitu, karena waktu itu kan ibaratnya belum ada lah yang punya pada zamannya, PS2 ataupun PS1 gitu belum ada yang punya kan, jadinya mungkin itu momen paling bahagia karena di saat orang lain nggak punya itu kita udah punya gitu aja. Jadi kalau misalnya dari SD sampai SMA itu tuh aku setiap ulang tahun pasti makan pasti di KFC gitu, dan itu tuh kayak menjadi sebuah tradisi gitu kan. Nah dari situ tuh aku seneng banget, walaupun cuma kayak makan bersama itu kayak kerasa banget ngumpul keluarga gitu kan. Setelah pandemi, setelah kuliah jadi anak rantau, Cica sadar sih kayak momen terbahagia tuh simple aja sih, kayak bisa di rumah ketemu orang tua tiap hari itu salah satu hal yang kayak berharga gitu. Soalnya mungkin waktu sebelum kuliah kan kebiasaan yang dari kecil sampai SMA di rumah gitu, nggak merasa itu sesuatu yang spesial gitu. Tapi setelah jadi anak kuliah, jadi anak rantau, apalagi ada pandemi gitu kan, baca berita di mana-mana, jadi lebih appreciate every single thing sih gitu. Jadi kayak di rumah aja bisa ketemu orang tua, bisa sekedar makan bareng aja, itu kayak itu momen yang itu sih bahagia sih gitu. Paling sedih tuh pas bapak aku meninggal sih, itu paling heartbreaking sekali kayak aduh. Tapi pas malam itu, pas omku nelpon aku dari Medan, aku udah yakin sih kayak ini udah pergi mungkin, karena nggak mungkin kan keluarga aku nelpon malam-malam itu kayak jarang gitu kan. Jadi aku udah kayak ya udahlah, kayak mana gitu kan. Ya udah aku nguatin mamaku sih, mau kayak gimana kan. Salah satunya itu waktu aku nyesel, aku nggak ngerasa puas untuk ngabisin waktu sama kakek aku, dimana waktu aku masih SMP, kakek aku meninggal. Di sana aku kecewa banget. Kenapa aku tuh karena nyesel, kenapa nggak dari dulu habisin waktu sama beliau di masa-masa sebelumnya supaya lebih puas aja gitu, karena ngerasa sekarang butuh beliau di samping aku gitu. Tapi sayangnya udah nggak bisa. Ya udah sih, ya gimana ya, sedih sih. Tapi ya itu momen-momen yang sebenarnya penting malah nggak dihabisin tuh, ya jadinya kecewa juga. Di saat orang tua aku tuh gak memahami aku loh. Jadi kayak mereka selalu, misal di saat itu mereka ngasih perintah, ngasih tekanan, ngasih tuntutan, tapi mereka gak memahami aku, aku tuh sebenarnya mampu gak sih saat itu melakukan itu. Misal aku bisa disuruh sesuatu, tapi di saat itu kondisi mental aku lagi down misal. Tapi mereka kayak gak peduli, bukan gak peduli, tapi ya gak memahami itu. Mereka gak tahu rasanya jadi aku kan. Jadi di saat mereka gak memahami aku sih. Kalau impian sih ya pasti semua anak ingin kedua orang tuanya itu bahagia. Ya yang penting impianku tuh ya bisa bagian mereka dengan caraku sendiri juga, ya pakai usaha sendiri, pakai skill sendiri, pakai apa yang kita bisa gitu. Impian aku sebagai anak itu, karena aku anak sulung ya, anak paling tua, aku pengen banget nanti kalau orang tua aku udah nggak mampu dalam artian badannya, dalam kondisi tubuhnya nggak mampu untuk bekerja, aku pengen banget ntar udah besar aku yang jadi penopang hidup mereka. Jadi mereka tinggal duduk manis, diem, aku yang bakal nopang segala tentang kehidupan mereka berdua. Pertama pengen cepet-cepet lulus, dan aku pengen bangun usaha sendiri. Kalau COVID udah selesai, aku juga pengen ngajak sama bapak aku liburan. Aku suka traveling, keluarga aku juga suka banget sama traveling. Jadi ya semoga pandemi bisa usai, juga kegiatan bisa normal lagi. Kalau untuk jarak dekat ini sih aku pengen bantuin mamaku dulu sih, kayak aku bisa ngurusin usaha bapakku yang udah dia lakuin gitu kan, karena dia ninggalin banyak hal. Dia baru selesai bangun kandang babi segala macam gitu kan, tapi sayangnya pas saat sudah selesai itu semua dia malah pergi gitu loh. Jadi untuk saat-saat dekat ini aku pengen kayak ngebantu mamaku untuk bisa berhasil, sukses lah gitu, kayak ngurus usaha yang udah ditinggalin bapakku. Mungkin kayak klise sih, tapi pengen bilang thank you aja sih. Thank you kayak
orang tua tuh nggak pernah giving up ya untuk anak, kayak apapun tuh pasti mereka lakuin demi anaknya gitu. Dan itu sih yang kayak tiada duanya gitu kan, kita nggak bisa dapatin kasih sayang lebih selain dari orang tua gitu. Dan orang yang selalu ada untuk kita ya orang tua sih. Jadi ya pengen bilangnya thank you dan bener-bener grateful sih bisa diterima seutuhnya gitu sama orang tua kita gitu. Ya kita nggak tahu gitu kan waktu yang dipunya sama orang tua kita kayak gimana gitu, jadi tetap sisihkan waktu untuk mereka, sama tetap berusaha untuk mencapai semua apa yang diimpikan gitu loh, supaya apa jadi payah orang tua kalian bisa kebayar juga melalui hal itu. Saya juga konteksnya di sini belum dewasa, masih remaja, anak-anak yang baru remaja. Jadi ya kita sama-sama berjuang, kita capai mimpi kita bersama ya. Semoga kedepannya juga kalian juga bisa capai cita-cita dan impian kalian itu dengan cara kalian masing-masing. Khususnya buat anak-anak seumuran aku, pasti susah banget, gak segampang itu jadi anak. Aku cuma pengen bilang ke kalian semua, semangat, pasti berat, tapi saya hal-hal yang kita lalui saat kita jadi anak ini pasti bakal berguna banget buat kedepannya. Terus semangat buat semuanya anak-anak di Indonesia, selamat Hari Anak Indonesia. Kalian menjadi anak yang terus berkembang, memiliki potensi, dan memiliki pengetahuan yang baik supaya Indonesia bisa lebih maju lagi. Selamat Hari Anak! End of the story. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya setiap hari Minggu pukul 5 sore hanya di channel YouTube Fiat TV dan juga Spotify Fiat TV. Fiat, karyaku untukmu. See you!